Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara usaha, yang mendengar pun usaha. Ini majelis usaha, yaitu usaha bagaimana agama secara sempurna bisa kita amalkan. Bukan hanya sebagian amalan agama, tapi bagaimana seluruh amalan agama diamalkan. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Begitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau agama ini diamalkan secara sempurna, maka akan tampak barokahnya di dunia dan di akhirat. Kalau orang itu mengamalkan agama secara sempurna, disebut di dalam Al-Quran orang takwa. Orang takwa itu adalah orang yang mengamalkan agama itu secara sempurna. Kalau orang itu sudah takwa, dijamin oleh Allah SWT di dunia ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari seluruh kesulitannya. Apapun kesulitan yang dihadapi, akhirnya ada jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki kepada dia dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Lihatlah kehidupan orang-orang takwa, yaitu para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah. Mereka menghadapi macam-macam masalah dari segala arah, tapi senantiasa mereka ini ada jalan keluar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, masalah datang dari rajanya, datang dari masyarakatnya, datang dari keluarganya, tapi ini orang takwa, ada jalan keluar juga. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini contohnya orang-orang takwa. Bagaimana mereka telah menghadapi masalah-masalah dari segala arah, diteror dari segala arah, diancam dari segala arah. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, akhirnya ada jalan keluar juga. Kekuatan yang paling besar pada waktu itu, kekuatan Persia, kekuatan Romawi, mufakat untuk menghancurkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi justru kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan para sahabat itu semuanya hancur di bawah telapak kaki para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Begitu juga orang-orang yang takwa setelahnya. Ini kita teruskan supaya kita ini faham bahwa jaminan Allah bukan hanya untuk Nabi dan para sahabat, tapi orang-orang yang setelah Nabi dan para sahabat pun yang betul-betul takwa. Kita punya sejarah 1400 tahun juga senantiasa mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah SWT. Yang paling terkenal di negeri kita ini adalah ceritanya Wali Songo. Ini contohnya orang-orang takwa pada akhir zaman. Mereka datang di negeri kita ini, tidak punya senjata, tidak punya tentara, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, hanya punya agama ini saja. Dia telah menghadapi kekuatan terbesar pada waktu itu, Mojopahit. Tetapi semulaikan mereka senantiasa mendapatkan jalan keluar. Menghadapi masalah yang sulit-sulit, akhirnya mereka mendapatkan jalan keluar juga. Sehingga akhirnya berbondong-bondong manusia telah masuk Islam di negeri ini dari segala arah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam sejarah banyak sekali bagaimana orang takwa senantiasa mendapatkan jalan keluar dari seluruh kesulitannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Memuliakan Allah SWT. Bukan hanya itu saja, dengan takwa, kalau orang itu amal agama dengan benar, Allah akan kasih kefahaman ilmu-ilmu yang tidak difahami oleh orang lain. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah hidayat bagi orang-orang takwa, petunjuk bagi orang-orang takwa. Maknanya, orang itu tidak bisa paham Al-Quran hanya dengan kalau dia pandai bahasa Arab. Dia pandai nahwu, shorob, balaghah, asbabun nuzul. Ini penting, memang untuk memahami Quran perlu peralatan-peralatan keilmuan yang banyak. Tetapi seluruh peralatan keilmuan itu tidak ada jaminan dia akan paham benar kepada Al-Quran. Yang ada jaminan dari Allah, hudal lil muttaqin. Kalau kehidupan dia kehidupan takwa, maka baru Allah kasih kefahaman kepada isi Al-Quran. Maka kita terheran-heran memulaikan kalau kita membaca kitabnya para ulama-ulama dulu. Bagaimana satu orang bisa menulis beribu-ribu jilid kitab. Kita ini membaca saja seumur hidup nggak akan selesai. Mereka ini menulis, mengarang, menyusun. Yang semua adalah diambil daripada makna-makna Al-Quran, makna-makna hadis Nabi. Dan ini ilmu yang bersumber dari takwa. Jadi ilmu itu bukan hanya bersumber dari orang itu membaca, menulis, tidak. Mengkaji, mudzakarah, berdebat, engkel-engkelan. Memuliakan Allah Ta'ala, ilmu agama ini memuliakan Allah Ta'ala di antara sumbernya yang ada jaminan dari Allah adalah takwa. Kalau orang itu kehidupannya kehidupan takwa, kehidupan yang betul-betul sempurna mengamalkan agama, baru dia ini akan punya kefahaman yang dalam mengenai Al-Quran. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian hasilnya takwa di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa dikirim rombongan-rombongan menuju surga. Hasilnya takwa. Ketika mereka sampai di pintu gerbang surga, ternyata pintu-pintu sudah dibuka. Para malaikat-malaikat sudah menyambut mereka. Para malaikat mengatakan, "Tibtum, kamu telah sukses. Fadkhuluha khalidin, masuklah surga kekal abadi selama-lamanya." Nah, ini yang kita usahakan dengan mereka. Sekarang ini ada orang punya kefahaman, saya sudah sholat 5 waktu. Maka saya sudah mengamalkan agama sempurna. Ya ini belum, itu baru mengamalkan sebagian amalan agama. Nek cara wong Jawa, wong isi penting apa nek gak njiwit wong ra ya wis to le. Nek dikon dakwah ngoten biasane wong desa-desa. Si penting wong apa nek gak njiwit wong ra ya wis. Nggih dereng wis, Pak. Dereng wis. Kita memang harus punya akhlak yang baik. Ini bagian daripada perintah Allah. Punya akhlak yang baik. Jangan sampai kita ini bertindak sesuatu yang bisa menyakitkan hati orang. Ini memang bagian dari perintah Allah SWT. Baginda Nabi melarang orang membuat rumah yang tinggi-tinggi, yang akhirnya mengganggu jalannya angin kepada tetangganya. Baginda Nabi melarang orang itu masak yang baunya itu keluar ke tetangga-tetangga. Kalau dia tidak ingin membagi-bagikan makanan itu ke tetangga-tetangga. Jadi kita ini masak
di rumahnya sendiri, di dapurnya sendiri, dagingnya sendiri, gitu. Tetapi baunya itu kemudian dibau sama tetangga-tetangga sehingga tetangga itu timbul ingin makan, tidak kamu kasih, ini pun juga sudah termasuk akhlak yang buruk, gitu. Kalau kita ini memberikan mainan untuk anak kita, gitu. Kemudian mainan tadi membuat anaknya tetangga gaduh, nangis semua, minta mainan, ini juga akhlak yang buruk. Tapi ini belum agama sempurna. Ini baru sebagian amalan agama yang namanya akhlak. Yang namanya akhlak. Tapi yang kita kehendaki, yang kita usahakan itu amalan agama secara sempurna. Nah kalau amalan agama ini sempurna, baru tampak keindahannya, kehebatannya, kekuatannya, barokahnya. Ini mobil baru, Mercedes, semua baru. Tapi sayang tidak ada bannya namanya. Maka tidak tampak kekuatannya secara sempurna. Bahkan bannya sudah ada, tapi pentilnya hilang namanya. Maka mobil tadi tidak bisa jalan. Maka yang kita usahakan itu amal agama secara sempurna. Mulai karena Allah Ta'ala, maka dulu pada zaman sahabat itu orang Islam itu jumlahnya sedikit, cuman 124.000 zaman Nabi, ketika Nabi menjelang wafat. Ya kalau sekarang nih cuman satu kecamatan lah gitu, 124.000. Tapi waktu itu amalan agama banyak, malaikat. Nah kalau sekarang ini jumlahnya 2 miliar, tapi amalannya sedikit. Nah, ini bedanya di situ itu. Sedikit tapi sempurna, maka tampak kekuatannya, tampak barokahnya, tampak kehebatannya. Karena sedikit tapi sempurna. Ini walaupun banyak, tapi tidak sempurna kekuatannya, keindahannya, kemanfaatannya belum tampak dengan sempurna juga. Ini punya mobil cuman bannya tok, gitu. Ada yang punya pentilnya tok, gitu. Ada yang punya mesinnya tok, ya nggak bisa naik mobil. Walaupun punya ban 1000 ban, ya nggak bisa naik mobil. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita usahakan ini bagaimana amal agama secara sempurna di dalam diri kita ini. Karena banyak orang itu mengeluh, aku jani wis ngamal ngene, tapi kok masalah tambah akeh. Pijit lagi jani. Nah ini semulaikan Allah Ta'ala, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena semulaikan amal agama tidak sempurna tadi. Amal agama tidak sempurna. Kalau sempurna semulaikan Allah Ta'ala, maka amalan agamanya akan mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah, jalan keluar dari seluruh kesulitan kita. Nah, yang amal agama yang sempurna itu bagaimana? Asasnya dimulai dengan keyakinan. Keyakinan yang sahih atas la ilaha illallah. Keyakinan yang sahih bahwa yang berkuasa hanyalah Allah, yang menciptakan hanyalah Allah, yang mengatur segalanya hanyalah Allah. Raja-raja tidak berkuasa, yang berkuasa adalah Allah, yang menciptakan raja-raja. Negara-negara tidak ada yang kuat itu yang menciptakan negara-negara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah, nggak bisa. Makhluk besar, makhluk kecil sama saja. Seperti lampu besar, lampu kecil. Kalau nggak ada setrumnya, walaupun besarnya lampu kayak apa, ya nggak bisa nyala. Makhluk itu seperti itu semua kan. Makhluk besar, makhluk kecil, raja, rakyat, sama saja.
tanpa ditolong oleh Allah, 1 detik pun mereka akan hilang dari peredaran. Walaupun dia seorang raja yang punya tentara jutaan tentara, punya bom ribuan bom, tapi kalau Allah nggak ngasih nyawa dia sedetik saja, dia sudah mati. Kalau Allah tidak kasih kehidupan dia, walaupun sedetik saja, dia sudah habis. Apakah ada tentara yang bisa menghalang-halangi malaikat Israel? Apakah ada bom yang bisa menahan kematian? Apakah ada dokter yang bisa menghalang-halangi sakit? Seumpama dokter bisa menghalang-halangi penyakit, tentu tidak ada dokter sakit. Memulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keyakinan yang benar bahwa makhluk ini betul-betul nggak bisa apa-apa. Yang kelihatannya hidup itu hakikatnya tidak hidup, hanya dihidupkan. Yang kelihatannya itu jadi raja, hakikatnya tidak jadi raja, dijadikan oleh Allah. Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Siapa saja yang Allah kehendaki jadi raja, dia akan jadi raja. Walaupun dia ini orang lemah, sudah tua, tapi kalau Allah SWT menghendaki dia jadi raja, akan jadi raja. Walaupun dia ini orang yang paling pandai, kalau Allah SWT menghendaki dia jadi kuli, ya tetap jadi kuli saja. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang punya kerajaan. Allah memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah akan melepas kerajaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Kemarin jadi raja, kemudian tidak jadi raja. Kemarin dicintai, kemudian dibenci. Allah membolak-balikkan keadaan menurut kehendaknya. Ikhtiar manusia ini pun tidak lepas daripada kudrat Allah, kekuasaan Allah. Memulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asasnya takwa pertama, keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua, keyakinan kepada Rasul. Tidak ada jalan keselamatan dunia akhirat selain satu jalan saja, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Hanya satu jalan saja, jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Maka apa saja yang datang dari Rasul mesti kita terima. Wa kullu ma jaa bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Apa saja yang datang dari Rasul, maka mesti kita menyerah, taslim, dan menerima. Dan dari utusan Allah. Dari utusan Allah. Keagungan Rasul itu menurut keagungan yang mengutusnya. Keagungan seorang utusan menurut keagungan yang mengutusnya. Ya, yang mengutus Rasulullah itu Allah yang maha kuasa, yang maha tahu segalanya, yang maha bijaksana, yang maha rahman, yang maha rahim. Maka apa saja yang disampaikan oleh Rasul kita terima. Walaupun akal kita ini mungkin tidak paham, tapi kita terima juga. Kita terima walaupun akal tidak paham. Karena apa? Karena ini perintah dari yang menciptakan akal. Kalau perintah itu dari yang menciptakan akal, walaupun akal kurang paham pun harus diterima. Jangan akal itu digunakan untuk menolak perintah yang menciptakan akal. Akhirnya jadi iblis. Iblis itu sok pinter, teman-teman. Minteri wong. Karena dia ini sudah biasa dihormati di langit sana. Biasa dihormati. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah maha pencipta. Tetapi semulaikan wataala kepinteran. Imannya kepada Allah itu cacat. Dia iman kepada Allah, tetapi tidak iman kepada kebijaksanaan Allah. Tidak iman dengan perintah Allah, bahwa perintah Allah itu mesti mengandung kebijaksanaan, kebaikan.
sehingga dia akhirnya menolak perintah Allah, akhirnya dia dilaknat oleh Allah SWT. Jadi setelah orang itu iman kepada Allah, maka kita ini harus taslim, tunduk, menyerah. Bagaimana penyerahannya? Mengikuti perintah Allah. Bagaimana cara mengetahui perintah Allah? Dari Rasulullah SAW. Yang perintah Allah ini sudah diriwayatkan oleh para sahabat, murid-murid pertama Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai sekarang. Tadi memuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Rasul. Kemudian keyakinan kepada negeri akhirat. Keyakinan kepada negeri akhirat. Bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Maka masalah kita yang sebenarnya adalah masalah nanti di akhirat. Kemuliaan kita yang sebenarnya adalah kemuliaan di akhirat. Kehinaan yang sebenarnya adalah kehinaan yang di akhirat. Jabatan yang sebenarnya adalah jabatan di akhirat. Ada orang datang pada seorang ulama, saya ini punya masalah ini, masalah ini, masalah ini. Betul-betul masalah yang sangat menyulitkan. Maka kata para ulama, itu bukan masalah. Masalah yang sebenarnya itu, kamu bisa mati dalam keadaan Islam atau tidak. Masalah yang sebenarnya itu adalah, apakah kamu bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur atau tidak. Masalah yang sebenarnya itu, kamu akan masuk surga atau masuk neraka. Inilah masalah sebenarnya. Sekarang ini orang ini masalah-masalah yang kecil dibesar-besarkan dan masalah yang besar dikecilkan. Bagaimana semulaikan Allah Ta'ala kalau ada orang itu punya anak, anaknya tidak makan sehari, maka satu kampung geger semua. Tapi kalau tidak salat 1 bulan, 2 bulan, nggak ada orang ngurus. Ya nggak semulaikan. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang sebenarnya ini memuliakan Allah taala masalah akhirat. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya takwa itu pertama kali meluruskan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada negeri akhirat. Ini asasnya. Kemudian yang kedua memuliakan yang namanya takwa itu, ibadahnya harus diperbaiki. Ibadah itu adalah hubungan langsung kepada Allah. Salat, zikir, doa, baca Quran, puasa. Ini namanya ibadah. Jadi ibadah kita harus kita perbaiki. Kalau yang sudah mampu haji, umroh. Tapi ibadah yang tertinggi adalah sholat. Ibadah yang tertinggi itu sholat. Umumnya orang kampung namanya ibadah tertinggi itu haji. Ya. Karena nanti habis haji dipanggil Pak Haji. Ya. Padahal ibadah yang tertinggi itu adalah sholat. Puncaknya ibadah itu sholat. Sehingga untuk menerima perintah sholat ini baginda Nabi diangkat ke langit sampai naik ke Sidratul Muntaha. Di tempat yang Jibril pun tidak bisa naik ke situ. Di situ Nabi mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah SWT. Ini saking pentingnya sholat. Maka sholat harus diperhatikan betul-betul. Dulu para sahabat ketika menerima perintah sholat ini gembira sekali. Gembira sekali. Para sahabat itu memahami sholat itu bukan hanya sekedar satu kewajiban. Tetapi sholat itu adalah karunia Allah. Hadiah Allah. Sholat itu adalah menghadapnya seorang hamba kepada Allah. Para sahabat dulu memahami sholat itu, kita diizinkan menghadap kepada Allah, berarti selesai seluruh masalah kita nanti. Nah, itu para sahabat dulu memahami sholat seperti itu. Maka mereka ini gembira menerima perintah sholat itu gembira.
Padahal perintah sholat pertama itu sebelum sholat 5 waktu itu kelihatannya sangat berat sekali semuanya. Jadi perintah sholat sebelum sholat 5 waktu itu perintahnya itu tidak dihitung rakaatnya, tapi dihitung jamnya. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kamu sholat malam separuh malam atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Jadi tidak dihitung berapa rakaat sholatnya itu. Pokoknya sholat itu separuh malam. Nah kalau malam itu 12 jam berarti ya 6 jam. Sholat itu 6 jam atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Itu baru pertama masuk Islam itu para sahabat itu diperintah sholat seperti itu. Tapi para sahabat itu gembira, Masya Allah. Kalau kita tiap malam diizinkan 6 jam menghadap kepada Allah, alangkah bahagianya. Selesai seluruh masalah. Inilah semulaikan antara kita harus memahami sholat. Nabi mengatakan manhanat alaihi sholah bahwa indallahi ahwan. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia ini adalah orang hina di sisi Allah. Sudah nggak ada nilainya. Kalau orang itu menganggap sholat ini barang besar, karunia Allah besar. Seorang hamba yang diciptakan daripada tetes air mani, kok boleh menghadap kepada Allah pencipta alam semesta, penguasa alam semesta. Gembira. Nah ini orang mulia di sisi Allah SWT. Ibadah-ibadah yang lain dijaga juga. Setiap ibadah ada fadilahnya yang khas. Maka ini ibadah-ibadah ini harus kita jaga betul-betul. Habis sholat, baca ayat kursi, ini dijamin oleh Allah nanti akan selamat sampai sholat lagi. Sebelum subuh, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Maka Allah akan mudahkan urusan-urusan dunianya. Rizki akan datang dengan andap asor kepada dia. Jadi ini penting oleh kan. Kalau ini kamu amalkan, tidak akan ada lagi orang yang mengatakan saya mau keluar tidak punya bekal, nggak ada. Karena nggak gelem diritan, akhirnya melarat. Saya pernah khususi di Kiai di Kediri sana. Itu pintunya ditulisi, banyak wirid, oke duit, katanya. Katanya Kiai itu ditulis di pintu, saya heran ya. Ini apa ini Pak Kiai ini kok tulisannya kok aneh sekali? Ya memang begitu itu kok, aneh kenapa? Saya ini dulu nggak punya apa-apa, pokoknya wiridan saja, tahu-tahu punya rumah, punya anak, punya istri, punya masjid, punya pesantren, bondo ini wiridan tok, modalnya wiridan tok, nggak punya modal apa-apa. Ya. Jadi ini diperhatikan malaikat Allah. Kalau orang itu jaga amalan-amalan ibadah-ibadah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan urusan-urusan rezeki dia. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa senantiasa istighfar, terus istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Istighfar. Nah, mulaikan Allah SWT. Banyak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Syekh Abdul Wahab paling sedikit 313. Kalau bisa 1000. Ini fadilahnya apa? Ini cerita dalam sejarah orang yang senantiasa punya prinsip hasbunallah wa ni'mal wakil ini, walaupun musuh itu datang dari segala arah, akhirnya dia sukses. Kalau menghadapi masalah-masalah, ancaman-ancaman, teror-teror, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kembali kepada Allah, begitu dulu.
Orang-orang dulu itu menyelesaikan masalah dengan amal. Sekarang orang menyelesaikan masalah dengan amwal, dengan harta benda. Maka datang orang-orang ke Syekh Abdul Wahab. Ini di rumah saya ada masalah begini, masalah begini, masalah begini. Apa yang harus saya buat? Kata Syekh Abdul Wahab, kita sekarang jauhlah. Katanya jawabnya, jauhlah dulu. Diajak jauhlah. Kamu harus tahu kenapa saya jauhlah ini, ngajak jauhlah kamu. Karena dengan dakwah, doa-doa kita akan makbul di sisi Allah. Maka jauhlah dulu. Dakwah, sampaikan kepentingan agama pada umat. Setelah itu doa. Terus kamu buat tiap hari seperti ini. Nanti masalah-masalah itu akan diselesaikan oleh Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena ada masalah kemudian dakwahnya berhenti. Bukan, jangan seperti itu. Tetap kerjakan sekemampuannya, kemudian doa. Karena syaratnya doa itu makbul kalau ada dakwah. Terus dakwah menurut kemampuannya, kemudian doa, nangis sama Allah. Dakwah lagi, doa lagi. Dakwah lagi, doa lagi. Nanti Allah akan selesaikan masalah. Nanti dimulaikan Allah Ta'ala. Ini ibadah diperbaiki. Kemudian muamalah ini, yang pertama kali meluruskan iman, ini namanya takwa. Yang kedua meluruskan ibadah. Kemudian yang ketiga meluruskan muamalah. Kita ini dalam mencari rezeki ini harus kita pahami ini ujian, malaikat. Allah itu menjadikan kita perlu makan, perlu minum. Ini memang disengaja oleh Allah untuk ujian. Allah menjadikan kita perlu kawin, perlu rumah. Kalau malaikat nggak perlu kawin, nggak perlu makan, nggak perlu minum. Karena malaikat diciptakan bukan untuk diuji. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah memang untuk diuji. Nah, ujiannya itu apa? Hajat-hajat ini. Keperluan-keperluan itu ujian dari Allah kepada manusia. Kita lapar, apakah kita mencari makan dengan cara agama atau tidak? Kita perlu kawin. Apakah kawinnya dengan cara agama, apa kawin dengan tidak cara agama Allah? Kalau kawin kita ini dengan cara agama, maka ini mendatangkan ridho Allah, mendatangkan barokah, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kalau orang itu kawin dengan cara yang benar, maka orang tuanya jadi gembira, ya, tetangga-tetangga pun ikut gembira. Ya. Tapi kalau orang melampiaskan nafsunya tidak dengan cara yang benar, nanti akan digebuki orang. Ya. Jadi di dunia saja yang ada kehinaan, yang ada itu kehinaan, belum lagi nanti di akhirat. Ini mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan oleh Allah perlu rumah. Ini ujian dari Allah, apakah kita membuat rumah dengan cara syariat atau tidak, dengan cara agama atau tidak. Allah berkuasa menjadikan kita ini tanpa perlu rumah seperti malaikat. Allah kuasa. Allah menjadikan kita perlu rumah untuk menguji kita. Bagaimana bikin rumah? Rumah yang sesuai dengan agama. Bagaimana rumah yang sesuai dengan agama itu bagaimana? Rumah yang kalau kita masuk rumah itu jadi mudah amal agama. Itu namanya rumah yang sesuai dengan agama. Ini tempat laki-laki tersendiri, ini tempat perempuan tersendiri, ya kan? Bagaimana rumah itu tidak bisa melihat keluar dan yang luar tidak bisa melihat ke rumah. Jadi kita ini rumah depan dipasang kaca-kaca, ini tidak sesuai dengan agama ini. Karena kalau kita duduk di sini, akhirnya kita melihat orang-orang yang lalu lalang di depan rumah kita, di depan jalan. Wanita lewat kita tahu, perempuan tahu, apa tahu. Akhirnya rumah ini malah menyulitkan kita amal agama. Kelihatannya rumah sebetulnya tempat pengintaian orang. Tempat pengintaian orang. Kemudian di rumah itu di depan, di terasnya dikasih kursi-kursi untuk mejeng.
Ini sebetulnya bukan rumah lagi, ini tempat maksiat jadinya itu. Maka kalau kita lihat rumah-rumahnya orang-orang soleh di Pakistan itu mulai kan, di India, itu namanya halaman di belakang, tidak di depan. Jadi halaman itu malah di belakang, bukan di depan. Ini namanya muamalah yang benar, kan. Jadi kita mengatur rumah kita, mengatur sawah kita dengan mengikuti syariat. Mengikuti syariat. Tinggalkan riba. Riba ini termasuk dosa besar, kan? Yang sekarang merajalela di hampir seluruh dunia. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, kata Nabi alaihi wasallam. Setiap utang piutang kok yang ngutangi ini mendapatkan keuntungan, maka ini sudah riba. Saya utang uang kamu 10 juta, pokoknya mobil saya pinjamkan sama kamu, selagi masih saya belum bisa bayar ya sudah kamu pakai mobil saya. Ini riba. Ini riba, nggak boleh gitu. Setiap utang piutang, karena ini utang piutang itu satu ibadah. Orang itu ngutangi orang itu ibadah besar. Maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan materi. Saking waroknya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau beliau itu ngutangi orang, maka beliau ini berteduh di empernya orang itu saja nggak berani. Kenapa kamu nggak mau berteduh di tempat itu? Orang ini saya utangi, saya khawatir nanti kalau berteduh di sini termasuk mengambil manfaat dari utang piutang, katanya. Ini waroknya Imam Abu Hanifah. Sampai kayak begitu itu orang-orang dulu itu, walaupun itu babnya itu bab warok. Tidak haram itu, tapi itu bab warok, bab yang sangat tinggi. Kehati-hatiannya Imam Abu Hanifah yang sangat tinggi. Berjual beli dengan cara yang benar. Maka ini muamalah, ini perkara yang penting. Imam Al-Hasan Al-Bisri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki amalan kamu, pertama kamu perbaiki makanan kamu. Kalau makanan kamu tidak baik, tidak betul-betul halal, kamu akan sulit sekali untuk memperbaiki amalan kamu. Orang itu kalau makanannya itu tidak benar, itu hatinya itu nggak pernah bisa khusyuk. Sholat gelambiar, wirid gelambiar. Belajar ini tidak amal agama itu berat. Kalau dengar bayan mesti ngantuk. Ini tanda-tandanya ahli tahajud. Bukan tandanya makan haram, bukan. Jadi Subhanahu wa ta'ala, kalau makan ini tidak bersih, hati ini susah untuk tenang, dan susah untuk khusyuk. Sumpet, Maka ada seorang ulama itu cerita, ada orang yang hatinya itu sumpet. Saya ini kok hati kok sumpah, katanya bagaimana? Maka ulama tadi mengatakan itu karena makanan kamu tidak bersih. Akhirnya dia ini pergi ke satu hutan yang masih nggak ada yang milik, nggak ada pemiliknya, seperti hutan di mana Kalimantan, nggak ada pemiliknya lah ringkesnya itu, sehingga halal 100% kan semua makanan di situ. Dia cuma makan buah-buahan saja, daun-daun. Setelah genap 40 hari makan yang halal 100% tadi, maka selesai, katanya dia. Hatinya itu merasa ketenangan, kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah dia rasakan. Sehingga dia ini mengatakan, seumpama ahli surga ini hatinya seperti ini, Masya Allah, sudah cukup bahagia, katanya. Jadi kita ini kan merasa ini, kenapa saya ini kok tidak bisa tenang? Karena kurang sate, kurang gulai, kurang ini.
bukan kurang halal, bukan kurang sate, kurang gulai. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu supaya bisa makan halal itu bagaimana? Kalau nerimo, sebenarnya kan. Ini katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau orang itu nerimo ingin hidup sederhana, ya bisa makan halal. Tapi kalau orang itu ingin hidup mewah, akan sulit makan halal. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia mengambil kurma satu genggam. Ini kalau orang makan kurma satu gini, sehari semalam cukup nggak? Ya cukup, nggak habis katanya teman-temannya. Terus kemudian dia ngambil satu kendi. Kalau orang itu minum satu kendi ini sehari semalam cukup nggak? Ya cukup, nggak habis katanya. Ya kalau begitu, untuk apa kita ini membakar diri? Untuk apa kita makan haram? Maksudnya begitu. Kalau kurma satu genggam dengan air satu kendi pun sudah cukup, untuk apa kita makan haram? Ini cara Jawa ya, mangan telo telu ini sekuarken aja nih aslinya. Mangan telo telu, ya dah, taruh banyu sak kendi, wis sekuarken. Lah nek wong niku pikirane nrimo ngoten niku bisa mangan halal. Tapi nek pengenane pengen sate, gulai, KFC, ngene. Apa wis macem-macem ngene. Lah kuwi sing dadekne akhire terus gak mangani haramnya kuwi. Minimal syubhat. Minimal syubhat, perkara yang tidak jelas-jelas itu dimasukkan. Maka Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, beruntunglah orang yang kegembiraannya dan kesenangannya dalam hal yang sederhana. Jadi orang itu kalau kegembiraannya dalam hal yang sederhana itu betul-betul orang beruntung. Akhirnya makannya betul-betul halal, hati ini tentrem. Hati ini tentrem. Kita mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal agama ringan. Amal agama itu ringan. Kemudian mulaikan Allah taala diperbaikan iman, perbaikan ibadah, perbaikan muamalah, kemudian perbaikan muasyarah. Muasyarah itu apa? Sopan santun hubungan dengan manusia. Bagaimana sopan santun dengan orang tua, bagaimana sopan santun dengan istri, sopan santun dengan anak, sopan santun dengan para ulama, sopan santun dengan tetangga. Ini termasuk bagian yang sangat penting dalam agama. Namanya sopan santun. Yang paling tinggi sopan santun kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi Allah mengancam orang yang tidak punya adab. Orang yang mengeraskan suara di atas suaranya Rasul, tidak punya adab kepada Rasul, antah bata amalukum, amal kamu habis semuanya. Ya. Jadi adab itu penting mereka. Ya, sekarang ini banyak orang mencari ilmu, tapi tidak dapat barokahnya ilmu. Karena apa? Dia mencari ilmu tidak pakai adab. Sedangkan dulu para sahabat itu mencari ilmu itu dengan adab. Akhirnya mereka dapat barokahnya ilmu. Ilmunya mendatangkan perubahan dahsyat dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mencari ilmunya pakai adab. Adab dengan orang tua. Kita ini kalau berbicara dengan orang tua harus memuliakan. Memuliakan. Qaulan karima. Kalau bahasa Jawanya itu ya kudu nganggo krama inggil. Jadi kalau kita ini dengan orang tua kita ini harus dengan krama inggil. Ojo ning bapakin jangkar wae. Pak, ngomong apa to iki?
Niki namanya muasyarah sing mboten leres ya. Lah kula niki mun biasa nggih ngoko ngoten teng bapake. Saiki wis kenal dakwah, aja mbok terusne iki gak oleh. Makane bapakmu ki jadi gak seneng karo dakwah ya gara-gara kuwi le. Wis kenal dakwah yo sik puantet ngono kuwi ae. Nek ngomong karo wong tuane niku kudu nganggo krama Injil. Niki perintah Quran qaulan karimah. Perkataan yang memuliakan. Sampai walaupun orang tua kita ini orang kafir sekalipun. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua ini walaupun kafir pun masih perlu dihormati. Jangan ditaati, tapi harus dihormati. Jadi kepada orang tua, kepada orang yang umurnya lebih tua pun kita harus menghormati. Namuliakan Allah Ta'ala. Saudara tua, al-ahul akbar bimangzilatil ab, kata Nabi. Saudara tua itu kedudukannya sama dengan ayah. Jadi kita ini kepada kakak kita ini harus punya sikap seperti ayah. Kepada ayah. Begitu juga kepada kakak perempuan kita harus seperti kepada ibu. Penghormatan kita ini. Ini namanya muasyarah. Maka baginda Nabi itu kalau berjumpa dengan Abbas, ini paman beliau, maka beliau ini Masya Allah hormat sekali sama mereka. Padahal ini Sayyidul Anbiya. Beliau tidak pernah mengeraskan suaranya di depan Abbas, sehingga para sahabat mengira bahwa baginda Nabi sedang sakit. Apa Tuhan sakit? Kata para sahabat. Tidak. Kenapa Tuhan ini bicaranya kok lemah sekali? Itu perintah Allah, kalau saya berjumpa Abbas nggak boleh mengeraskan suara. Padahal ini Sayyidul Anbiya, malaikat. Jadi jangan kita ini kepada paman itu seenaknya sendiri. Tidak. Kepada bibik kita, mbok de, mbok le. Ini semua adalah harus kita pada seperti ibu kita. Ini muasyarah yang baik. Bukan hanya itu saja, malaikat. Bahkan Nabi pesan untuk kita senantiasa berbuat baik dengan teman-temannya ayah kita, teman-temannya ibu kita. Ini baginda Nabi itu sering nyembelih kambing, dikirimkan kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Jadi semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini muasyarah ini perkara yang penting. Ya, sekarang ini muasyarah Islam ini tidak diperhatikan lagi. Sekarang orang Islam menjurus kepada muasyarah orang Barat. Gara-gara tiap hari lihat nonton TV siang dan malam, sehingga ada pergaulannya itu seperti orang Barat, orang kafir. Padahal man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita tidak boleh meniru-niru budaya orang-orang kafir yang merupakan ciri khas mereka. Kita harus hidupkan muasyarah Islam. Kata para ulama, ciri khas muasyarah Islam itu ada malu, ada hijab. Ada malu, ada hijab. Muliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki, perempuan, ini harus ada rasa malu. Alah kula niki mboten ono apa. Mun biasa ngene iki. Ya kuwi. Ya sing gak apa-apa ngono kuwi ya, sing bahaya ya kuwi. Kita mboten angsal ngoten Pak. Kudu enten sifat malu. Kalau tiang istri kudu enten sifat malu, kalau tiang jaler. Ditambahin kudu enten hijab. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang wanita-wanita solihah di negeri-negeri Arab zaman sekarang ini mereka, terutama di Suriah. Itu kalau ada tamu laki-laki terus mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka dia ini tidak mau menjawab langsung. Itu jarinya itu dimasukkan ke mulut. Supaya suaranya itu nggak bisa ditengeri. Jadi suaranya itu dikenal sama laki-laki pun nggak mau. Ini orang zaman sekarang
bukan zaman sahabat, bukan ini. Ini laki-laki nggak ada di rumah, kita nggak bisa nerima tamu. Jadi ini wong Jawa. Monggo. Nah ini si lanang gak eneng, ya. Si lanang gak eneng kok wani manggak ini lebih ya. Ini namanya muasyarah sing mboten leres. Muasyarah sing mboten leres. Ulama-ulama dulu itu semula kan, Masya Allah. Kalau orang tua duduk di kursi, maka dia tidak berani duduk di kursi, duduk di bawah. Itu orang-orang soleh zaman dulu itu punya muasyarah itu seperti itu. Akhirnya bagaimana? Anaknya pun ya jadi seperti itu. Maka kata Nabi, birru abaakum ya burrakum abnaukum. Kamu berbuatlah baik kepada ayah-ayah kamu, nanti anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Jadi kalau orang itu adabnya kepada orang tua itu baik, nanti anak dia akan dimudahkan oleh Allah punya adab dengan dia. Insyaallah malaikat. Muasyarah ini penting malaikat. Jangan bertindak satu tindakan yang kira-kira bisa mengganggu orang, menyakitkan hati orang. Baginda Nabi itu kalau dipanggil malaikat, siapa saja yang manggil, walaupun anak kecil, maka beliau akan menjawab labbaik. Ya, labbaik ini bukan kata-kata biasa ini. Nek cara Jawa ini ngoten labbaik niki nggih. Sendika dalem. Jadi labbaik itu kalau bahasa Jawanya itu sendika dalem. Padahal si nyeluk wong biasa, bahkan anak kecil pun kalau ada orang mengatakan ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan labbaik. Ini muasyarahnya Nabi. Oh jadi selalu uang ranjatek nih, gitu. Ini kan bener leres, ini bener muasyarah sing saya. Nek waktu bayan film ini muasyarah saya bener. Lah wong bengak-bengok terus ditinggal turu nih. Apa yang muasyarah apa ini nih? Engko nek kena musibah dosaku ki apa to jane? Lho. Nah iki. Romangsane iki ora ndelakne wong, padahal ndelakne wong. Jangan begini lho, Pak. Maka ini mudzakarah muasyarah ini bagaimana seluruh tindakan kita ini jangan kemudian ada menyakitkan hati orang. Rawatul mukmin azimah, mengejutkan hati orang iman itu adalah dosa. Kemudian memulaikan yang kelima, ini perbaikan iman, perbaikan ibadah, perbaikan muamalah, perbaikan muasyarah, kemudian perbaikan akhlak. Akhlak itu bagaimana? Sikap hati sebenarnya. Kalau muasyarah itu sikap zahir, kalau akhlak itu sikap hati. Bagaimana kita ada sikap tawadhu dalam hati? Orang-orang ini lebih baik dari saya. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, saya itu merasa semua santri-santri saya lebih baik dari saya. Karena apa katanya? Karena mereka ini ya yang membuat saya terus istiqomah dalam ilmu itu ya santri-santri saya. Kalau memang nggak ada santri-santri tempat saya, mungkin saya nggak akan mau taklim lagi. Jadi sebetulnya itu santri-santri saya itu pada hakikatnya itu guru saya secara keadaan dan kenyataan. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Saking tawadhu'e ngene. Namulakan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Jangan ada sedikit pun ingin keburukan kepada siapa saja. An-nasiha li kulli muslim. Bayakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wa nushi li kulli muslim. Dulu para sahabat ketika masuk Islam mereka berbaiat janji kepada Nabi untuk senantiasa tunduk perintah Nabi wa nushu li kulli muslim. Nush itu maknanya senantiasa ingin kebaikan kepada setiap muslim. Tidak ingin kecelakaan, tidak ingin kesusahan untuk semua muslim. Ini baiatnya para sahabat, diantaranya seperti itu. Ini akhlak mereka. Akhlak ini perkara yang sangat penting mereka.
Baginda Nabi ini punya berjuta-juta keistimewaan, tapi yang diagung-agungkan dalam Quran adalah akhlaknya. Memuliakan orang Islam, mencintai mereka, menghormati mereka. Ini akhlak yang mulai kan. Susah, ingin bersusah payah demi kesenangan orang lain. Ini akhlak, ini akhlaknya Rasulullah. Ingin bersusah payah demi kesenangan orang lain. Menutupi aib orang Islam, ini masuk akhlak yang sangat tinggi. Barang siapa menutupi aib orang Islam, maka akan ditutupi aibnya dia di dunia dan akhirat. Sehingga nanti walaupun dia dosanya banyak, nanti di akhirat nggak bisa diurus oleh para malaikat. Karena dia suka menutupi aib orang. Tapi kalau orang itu suka membuka-buka aib orang, nanti di dunia, di akhirat dia akan dipermalukan. Ini akhlak. Kemudian mulaikan selanjutnya yang terakhir adalah usaha dakwah. Ini bagian dari takwa juga. Karena ibadah tidak akan sempurna kalau tidak ada dakwah. Ilmu juga tidak akan sempurna tanpa ada dakwah. Seluruh amalan agama itu hidupnya dimulai dari dakwah. Begitu ceritanya. Dulu di dunia ini tidak ada iman, tidak ada ilmu, tidak ada amal, tidak ada akhlak, tidak ada ibadah, tidak ada muamalah, tidak ada muasyarah. Tapi ketika ada dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabat, barulah wujud iman, wujud ilmu, wujud amal, wujud akhlak, wujud semua kebaikan ini. Nah, oleh karena Allah dan dakwah itu tugas siapa? Tugas semua orang. Ini termasuk satu kesalahan paham yang berat. Orang yang punya kepahaman bahwa dakwah itu tugasnya para ulama saja. Tidak. Dakwah itu tugasnya seluruh orang Islam. Karena seluruh orang Islam diperintah oleh Allah untuk ikut Nabi. Dan Nabi itu dakwah siang dan malam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mengatakan, bolehlah kamu mengatakan dakwah itu hanya untuk para ulama, boleh juga. Tetapi harus kamu pahami, orang yang tahu mengenai wajibnya sholat, dia ini juga sudah dianggap orang alim dalam urusan wajibnya sholat. Orang yang sudah tahu mengenai wudhu, dia ini ulama dalam bidang wudhu. Orang yang sudah tahu la ilaha illallah, maka dia ini ulama dalam bidang dia yang dia tahu itu. Maka dia wajib mendakwahkannya. Kenapa Imam Ghazali dalam Ihya seperti itu? Jadi dakwah ini semalakan Allah Ta'ala untuk semua orang yang sudah tahu agama, walaupun sedikit, ya disampaikan sedikit. Kalau kita tahu banyak, sampaikan yang banyak. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dulu. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, baru hari pertama masuk Islam, taunya baru syahadat itu, sudah ngajak orang-orang untuk syahadat untuk masuk Islam. Akhirnya dapat 6 orang masuk Islam. Jadi waktu itu ilmunya Abu Bakar itu baru masalah syahadat belum tahu apa-apa, sudah dakwah. Jadi dakwah ini mengajak pada kebaikan. Ini kewajiban umat semuanya. Bukan hanya kewajiban para ulama. Kita harus bisa membedakan antara mengajak dengan mengajar. Kalau mengajar itu tugasnya para ustadz, para ulama. Tapi kalau mengajak tugasnya semua umat. Ini kalau tidak dipahami bahaya nanti. Di pesantren subuh nggak ada yang membangunkan. Kalau kiainya belum membangunkan, kan tidur semua. Kenapa tidur semua? Ini kan dakwah tugasnya ulama, Pak. Begitu jadinya. Nah, saya bukan ulama, saya ini santri. Ben turu kabeh bener alhamdulillah.
Memuliakan Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan dakwah itu fardu kifayah. Ya boleh saja. Fardu kifayah itu seperti apa tuh? Fardu kifayah itu seperti menyembahyangkan mayit, ngubur mayit, memandikan mayit. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana? Pokoknya sudah ada yang mengerjakan secukupnya, boleh. Kalau yang mati satu, yang memandikan, menguburkan 3 orang, 4 orang ya cukup. Tapi kalau yang mati 1 juta seperti di Aceh kemarin di tsunami, kemudian yang menguburkan cuma 4 orang, bagaimana? Ya akhirnya busuk semua, dosa semua manusia seluruh dunia. Jadi fardu kifayah itu seperti itu. Nah sekarang ini kemaksiatan, kekufuran merajalela di seluruh dunia ini. Kalau kita mengeluarkan 1 juta jamaah pun belum cukup. Itu kita harus memahami fardu kifayah itu seperti itu. Kemudian dimulaikan Allah Ta'ala. Usaha dakwah ini dimulaikan. Hakikatnya ini bukan untuk orang lain, dimulaikan. Kata Maulana Sa'ad. Usaha dakwah ini bukan untuk orang lain, untuk memperbaiki diri kita sendiri ini, untuk meningkatkan iman kita, meluruskan amalan kita. Jadi bukan untuk orang lain. Kalau dakwah itu dianggap untuk memperbaiki orang lain, ya jadinya fardu kifayah. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, kalau dakwah itu dipahami untuk memperbaiki diri kita sendiri, ya jadi fardu ain. Dakwah itu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya saya ini sudah baik kok Pak. Oh layakui. Kalau orang sudah mengatakan dia baik, namanya sombong. Ini namanya dosa yang terbesar sudah kamu buat sekarang. Ya. Harus cepat-cepat keluar ini. Ya. Abu Bakar itu sebaik-baiknya sahabat mereka. Kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ajari aku doa yang aku gunakan untuk doa dalam sholat. Abu Bakar ini ranking pertamanya sahabat. Yang digelari dalam Al-Quran sahibu Rasulullah, temannya Rasulullah itu ya Abu Bakar itu. Tidak ada manusia di dunia yang dapat gelar temannya Rasulullah selain Abu Bakar saja. Begitu Abu Bakar minta diajari doa itu semuanya, maka Rasulullah ajari doa bagaimana? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau kama qala. Kamu doa begini Abu Bakar, hai Tuhanku, aku ini telah berbuat zalim kepada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak lagi, besar lagi, dan tidak ada yang bisa mengampuni selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari Engkau, sayangilah aku, sesungguhnya Engkau adalah yang maha penyayang. Ya Abu Bakar. Jadi orang di dunia itu nggak adalah yang layak untuk mengatakan saya sudah baik, itu nggak ada. Abu Bakar ini yang Nabi mengatakan tidak ada manusia berjalan di muka bumi selain para nabi, para rasul yang lebih baik melebihi Abu Bakar. Nah itu diajari kon ngaku zalim, suruh mengakui bahwa dia ini telah berbuat zalim. Maka kita ini keluar di jalan Allah, keluar 4 bulan, keluar 40 hari. Ini pikir kita ini jangan untuk orang lain saja, tapi yang terpenting itu adalah untuk islah diri kita sendiri, supaya yakin kita ini lurus, ibadahnya lurus, muamalahnya lurus, akhlaknya jadi lurus, kemudian menyayangi umat, Assalamualaikum. Dakwah ini perkara penting, sangat-sangat penting. Sudah jadi fakta sejarah, ketika umat ini sibuk dalam dakwah, maka pertolongan Allah itu datang besar-besaran. Kapan pertolongan Allah datang? Pada zaman Nabi Musa ketika hidup dakwah siang dan malam. Kapan pertolongan Allah datang? Pada zaman Nabi Nuh. Kapan pertolongan dakwah datang? Pada zaman para sahabat ketika umat dalam dakwah siang dan malam.
Kapan pertolongan Allah datang? Zaman Wali Songo, ketika umat sibuk dalam dakwah. Jadi ceritanya itu ketika umat sibuk dalam dakwah itu pertolongan Allah besar-besar datang. Termasuk saat ini juga teman-teman, ketika usaha dakwah mulai bangkit teman-teman. Maka sekarang itu ada 20 juta umat Islam di Amerika teman-teman. Mana dulu bisa dibayangkan ada 20 juta orang di Amerika Islam? Betul-betul tidak bisa dibayangkan. Nah, malaikat Allah Ta'ala itu negara-negara Eropa itu sudah perang terus dengan orang Islam itu beribu-ribu tahun malaikat. Mulai zaman sahabat itu orang Rom itu, orang Barat itu sudah perang dengan orang Islam. Loh kok sekarang pada masuk Islam malaikat? Kan aneh itu. Barokahnya dakwah, barokahnya dakwah. Jadi dengan dakwah itu malaikat Allah Ta'ala perkara yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Sesuai dengan janji Allah, kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Semua kebaikan akan datang dengan dakwah. Wujudnya orang-orang soleh, wujudnya ulama-ulama, wujudnya wali-wali Allah. Itu setelah ada dakwah mulai. Saya orang ini wong soleh-soleh kaya biyen toh. Zaman biyen wong soleh akeh. Sakniki wong mboten enten iki, semundi to. Gitu. Saat ini sini kan wong nyumpek nih api tok sini, gitu. Di seluruh dunia. Orang-orang soleh seperti menghilang. Apalagi pemuda-pemuda soleh, barang langka. Gitu. Bahkan ulama-ulama pun tambah hari tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Apalagi seperti ulama-ulama zaman dulu sudah nggak ada lagi. Kenapa sekarang tidak muncul seperti Imam Ghazali lagi? Kenapa tidak muncul seperti Imam Bukhari lagi? Kenapa tidak muncul seperti Imam Syafi'i lagi? Apa sebabnya itu apa? Wong matahari ya tetap sama, bumi tetap sama, Quran ya tetap ada, kitab ya masih komplit. Kok tidak ada manusia-manusia yang hebat-hebat seperti dulu lagi itu kenapa? Nah, mulaikan Allah Ta'ala, ini sebabnya hanya satu saja, karena suasana dakwah lemah. Cuma itu saja. Kalau suasana dakwah kuat, kalau suasana dakwah kuat, maka umat itu akan timbul kecintaan kepada agama. Nanti kalau sudah timbul kecintaan kepada agama, maka muncul orang-orang ahli agama. Muncul orang takwa-takwa lagi, orang soleh-soleh lagi, muncul wali-wali lagi. Dari rumah-rumah yang hidup agama, nanti muncul dari situ orang-orang yang soleh-soleh lagi. Rumah-rumah yang tiap hari isinya dangdutan, muncul wali. Ini aneh banget. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu munculnya dari kampung yang orangnya nggak sholat gitu sama mereka? Tidak, dari kampung yang orangnya orang-orang soleh, orang cinta agama, maka muncul orang Imam Ghazali, muncul orang seperti Abdul Qadir Jailani, muncul orang soleh-soleh, muncul pejuang-pejuang. Dakwah masuk ke Taif zaman Nabi. Wah, dengan segala macam masalah, kesulitan-kesulitan. Akhirnya orang Taif masuk Islam semua.
Akhirnya jadi pecinta-pecinta Islam. Maka dari kalangan orang Taif inilah ada seorang pemuda yang namanya Muhammad Ibnu Qasim. Umurnya baru 17 tahun. Dia membawa Islam ke Pakistan. Akhirnya seluruh orang Pakistan masuk Islam semua. Dimulai dari mana? Dari dakwah dulu. Setelah dakwah, muncul masyarakat cinta agama, muncul orang-orang ahli agama, orang-orang takwa, orang-orang soleh. Karena manusia itu dicetak dengan masyarakatnya. Masyarakat yang soleh yang bisa mencetak orang-orang soleh. Ada sini wong Winong nih Pak, ada yang damel gendeng. Enten wong Winong nih. Enten. Sampean kon damel gendeng, cetakane gak enek, iso mboten? Lho cetakane ora enek kok kon gawe. Lah kok sampe diekel wetengmu ya ora iso. Gitu. Nah saat ini ngoten niku Pak. Kita niki pengen anak soleh, anak sing takwa, anak sing taat. Nah tapi masyarakat kita ini mboten enten suasana agami, mboten dadi. Wis mondok 10 tahun mulai guling malih. Nah wong tanah cetakane mboten wonten mboten sunti. Gitu. Tapi nek cetakane eneng, wis langsung toplek wis dadi salinggan. Gitu. Nah, semangat begini, cetakan ini pun apa ini pula usaha dakwah ini kan nyetak menungso amalan griya dikuat nih, amalan masjid dikuat nih, jamaah dibentuk ini untuk mencetak orang-orang soleh lagi, mencetak orang-orang yang sungguh-sungguh dalam agama lagi, mencetak orang-orang yang doanya makbul lagi seperti orang-orang dulu. Jadi pun bolak-balik istighosah ya orang ramandi. Terus ini. Kan Gusti Allah pun dawuh. Walaupun istighosah kaya pun donga kaya apa, nek kemungkaran ora dibraksa, dongane ora iso munggah langit. Jadi orang-orang dulu doa-doanya makbul itu semulaikan Allah Ta'ala bukan hanya karena waroknya, bukan hanya karena akhlaknya, bukan hanya karena puasanya, tangisannya, tapi juga karena dakwahnya. Ketika dakwah kuat, maka doa-doa jadi makbul. Maka kata para masyayikh, kalau pesan-pesan langit disampaikan ke bumi, maka pesan-pesan bumi akan sampai ke langit. Pesan langit itu apa? Agama nih ya. Pesan bumi itu apa? Dungo. Tapi nek pesen langit gak disampaikan ning bumi, pesen bumi gak iso munggah ning langit. Tunggu-tunggu mboten makbul. Nah, gue nyampe ini pesennya langit ora gelem. Kok pesenmu arep disampaikan ning langit ora iso to? Gitu. Ini dakwah niku penting lan. Lah iki wong pinter ya dakwah. Mboten. Kula niki wong bodho, tapi kula niki pengen dakwah ben donga kula makbul. Nah ngene ditekoni ngoten niku. Pas wong apik ngono ya. Kok melok dakwah barang. Mboten kula niki jek welek, dakwah niku niati ndandani awak. Wis. Kula nek dakwah niki mundak sregep salat. Pikir awakmu dhewe sik lho. Mikirnya wong liya awakmu dhewe ora karo-karuan. Sesune jawab. Ini kalau orang yang keleng-kelan sithik ini. Nek kita niki mikirnya wong liya, Gusti Allah badhe nulung kita. Wallahu fi aunil abdi makanul abdu fi auni akhi. Jadi kula niki mikirnya wong liya, maksud kula niku ben kula niki untuk pertolongane Allah. Gampangane ngoten. Kula niki golek kanca salat ngoten lho Pak. Nek kula niki salat dhewe niku mboten betah. Lah niki kula golek kanca salat dan salat kula ki ambak niki mungkin terus betah. Dadi dakwah niku balike iki ning awake dhewe. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Barang siapa berjuang maka barokah perjuangannya pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri. Inilah para sahabat mereka. Maka para sahabat itu karena tahu paham ini mengenai
dakwah itu untuk semua orang, dan dakwah itu untuk memperbaiki diri, dakwah itu untuk meningkatkan iman, dakwah itu supaya doa-doa makbul, maka sahabat itu laki-laki, wanita, anak-anak, semuanya dakwah semuanya. Akhirnya mendapatkan gelar dalam Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini para sahabat adalah sebaik-baiknya umat karena punya amalan apa? Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan iman. Jadi sahabat itu jadi sebaik-baiknya umat karena semua dakwah semua dan imannya kuat. Insyaallah kita niat lagi. Nah, kita ini mata nih. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kalau diurus satu orang juga nggak bisa. Begitu juga urusan agama, urusan kesehatan namanya. Kalau yang mikir urusan kesehatan itu cuman siapa itu Pak Dokter saja, nggak akan jalan. Itu rumah sakit itu ada dokter, ada perawatnya, ada tukang masaknya, ya, tukang nyapunya, semua kerjasama dalam mewujudkan kesehatan. Akhirnya bisa jalan. Bukan hanya itu saja, harus didukung oleh masyarakat. Kalau masyarakat ini kemudian tidak menjaga kesehatan, selokan-selokan pada mampet, akhirnya banyak nyamuk, demam berdarah, macam-macam, maka rumah sakit pun juga kewalahan. Jadi untuk mewujudkan kesehatan ini harus kerjasama seluruh masyarakat. Ini kesehatan zahir. Begitu juga semalakan kesehatan batin. Maka perlu kerjasama seluruh umat. Insya Allah mereka. Seluruh umat harus memikirkan perkara ini. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semua kekasih-kekasih Allah, semua dai-dai semua. Orang ahli dakwah semua, kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, semua orang-orang ahli dakwah. Maka kita pun ikut mengikuti mereka sekelaman kita. Insyaallah mereka. Untuk itu semulaikan wa ta'ala yang mau latihan ini amal, latihan dakwah, latihan menyempurnakan agama dalam diri kita, dalam diri umat. Ini latihan pertamanya 4 bulan. Nah, silahkan berdiri semulaikan yang mau keluar 4 bulan atau 40 hari, monggo. Silakan semulaikan. Monggo. Ke selatan semua semulaikan. Selatan. Nah. Monggo lucu-lucu. Oh, sikile sik loro. Monggo. Nggih. Sing niate 40 dina, sakniki dirubah dadi 4 wulan. Nggih. Mungkin ini masalah apa-apa dimusyawarah nih, nggih. Sakniki usume 4 bulan niki menjelang istimak niki. Monggo, Pak.